Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang kembali dalam program Bekal Hari. Untuk Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti program ini, saya merasa terhormat sekali menerima Anda di sini. Program ini adalah program Saat Teduh setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, yang saya percaya bisa menjadi bekal rekan-rekan setiap hari dalam menjalani kehidupan karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Karena Dia layak disembah, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang mau mati untuk kita, yang mengorbankan dirinya supaya kita boleh diselamatkan, supaya dosa-dosa kita boleh diampuni, supaya kita bisa bertemu muka dengan Dia, supaya kita bisa menjadi anaknya, supaya kita bisa masuk menjadi bagian dalam kerajaan-Nya. Dia layak disembah, Dia layak dipuji karena itu semua. Yes, karena Dia begitu mengasihi kita. Mari kita angkat hati kita, angkat pujian kita kepada-Nya. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hati, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Amin Tuhan, ini waktu-Mu Roh Kudus. Penuhi kami setiap hati Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan. Yes God, penuhi hati kami, setiap kami Tuhan yang bersama-sama di tempat ini. Rekan-rekan kami yang ada di tempatnya masing-masing mendengarkan firman Tuhan ini, bersekutu bersama, melakukan saat teduh bersama. Kami percaya Tuhan mau berbicara, mau melimpahkan kekuatan-Mu kepada mereka semua Tuhan, supaya hari ini kami bisa melakukan hal yang luar biasa bersama Tuhan, hal-hal yang ngaruh Tuhan untuk dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan, tuntun kami hari ini. Kami mau Tuhan hidup Tuhan menjadi sejarah Tuhan buat orang-orang di sekitar kami, menjadi bagian sejarah bagi bangsa ini Tuhan, menjadi cerita yang Kau sukai Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat datang rekan-rekan semua. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan semua di program Bekal hari ini.
Oke, hari ini tema yang saya bawakan adalah hidup nggak ngaruh ya. Tapi bukan hidup rekan-rekan semua pastinya. Masih melanjutkan kisah Yakub dan Esau. Mungkin 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, hari Jumat mungkinnya kita ingat bahwa Yakub mengirimkan satu pasukan awal ya, dengan membawa 530 hewan untuk Esau ya, seperti keledai, domba, kambing, dan lembu. Tujuannya supaya Esau nggak marah sama dia dan nggak membunuh Yakub begitu. Lalu setelah itu Yakub melayangkan pandangannya setelah dia bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, dia melayangkan pandangannya, lalu bertemulah Yakub dengan Esau. Dan Esau berlari memeluk Yakub dan keduanya menangis. Lalu Esau mengatakan hal ini. Di Kejadian 33 ayat 8, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawab Yakub maksudnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Rekan-rekan semua, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Dari ayat ini saya dapatkan bahwa kita boleh punya banyak kekayaan. Kita boleh berhasil. Kita boleh hebat. Tapi kisah hidup kita ternyata nggak ngaruh buat Tuhan. Seperti kisah hidup Esau yang terlihat berhasil. Dia punya banyak, dia bilang sama Yakub. Memiliki banyak harta, luar biasa kaya. Tapi hampir tidak ada pergumulan kehidupannya yang diceritakan di Alkitab. Tidak ada satu kisah Esau pun yang inspiratif di dalam Alkitab. Kisah Esau itu selalu muncul bila ada keterikatannya atau ada kaitannya dengan Yakub. Selain kisah yang terikat dengan Yakub, hampir tidak ada kisah Esau yang baik yang dapat Alkitab ceritakan kepada kita. Kisah Esau adalah gambaran kisah hidup yang tidak melibatkan Tuhan dalam keseluruhan prosesnya. Kisah hidup yang memandang enteng anugerah Tuhan, tidak merasa memerlukan anugerah Tuhan, merasa bisa melakukannya sendiri tanpa perlu pertolongan Tuhan. Bila rekan-rekan perhatikan ayat-ayat yang berisi perkataan Esau maupun perkataan Yakub di perikop ini, rekan-rekan akan melihat bahwa pendekatan mereka terhadap Tuhan sungguh berbeda jauh. Kata-kata mereka memperlihatkan bagaimana cara mereka memandang Tuhan dan kehidupan. Ini contohnya, saat Esau bertanya kepada Yakub, siapakah orang-orang yang berserta dengan engkau ini? Yakub menjawab, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Yakub melibatkan Allah dalam setiap perkataannya. Lalu Esau bertanya lagi, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Untuk mendapat kasih tuanku, kata Yakub. Perhatikan apa yang Esau katakan. Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Lalu Yakub menjawab lagi, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Perhatikan bahwa Esau tidak pernah menyebutkan peran Allah di dalam kehidupannya. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dia berhasil karena kerja kerasnya sendiri. Aku mempunyai banyak adikku. Semuanya karena kerja keras dia, kekuatannya sendiri, dan tidak ada campur tangan Allah di dalam hidupnya. Berbeda 180 derajat dengan Yakub. Yakub selalu melibatkan Allah di dalam setiap kata-katanya. Karena dia tahu memang Allah terlibat dalam setiap kehidupannya. Dia melihat bahwa semua keberhasilannya, semua berkat yang dia miliki hari itu, semuanya adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan sungguh menghargai seluruh pernyataan Yakub. Sehingga dia menuliskan banyak sekali kisah Yakub, baik keberhasilannya maupun kegagalannya, untuk menjadi inspirasi bagi kita semua, dan juga memberikan kehidupan bagi kita semua. Rekan-rekan semua, sejak pertama program bekal hari ini dibuat, jadi sudah selama 11 episode sampai dengan ini 12 episode, kita mendapatkan banyak sekali insight dari kisah Yakub. Pelajaran-pelajaran yang mencerahkan, yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi saya belum menemukan satu kisah Esau pun yang dapat kita teladani. Kisah Yakub menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana dia mengejar janji Allah, bergulat dengan Allah,
bekerja keras, berdedikasi dan selalu menyembah Allah. Sampai Allah pun ingin dikenal sebagai Allah Yakub. Kalau rekan-rekan semua baca dalam Kejadian 3 ayat 15, pada waktu itu Allah meminta Musa beberapa ratus tahun kemudian, dia meminta Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia berkata seperti ini di Kejadian 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku selama-lamanya, kata Tuhan, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dia dengan sengaja ingin disebut Allah Yakub. Saudara, Tuhan sangat menghargai hidup Yakub karena Yakub selalu melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Saya rindu sekali, saya mendorong rekan-rekan semua juga, biarlah hidup Anda semua seperti layaknya hidup Yakub. Hidup yang ngaruh buat Tuhan. Supaya dia bangga disebut Allahnya rekan-rekan semua. Allahnya Desi, Allahnya Lydia, Allahnya Uti, ya. Biarlah dia bangga disebut Allahnya rekan-rekan semua. Di detik rekan-rekan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di detik itu pula hidup rekan-rekan ngaruh buat Tuhan. Setiap fase kehidupan rekan-rekan baik ataupun buruk akan menjadi kisah yang menarik buat Tuhan. Menjadi His story. Menjadi kisah dia. His story. Not your own story. Bukan kisah Anda pribadi. Seluruh kehidupan Anda menjadi kisahnya. His story. Dan menjadi sejarah, history bagi kehidupan dunia ini. Dan kisah-kisah kehidupan Anda yang baik dan buruk itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi pengaruh bagi banyak orang. Saya percaya diam-diam banyak orang yang memperhatikan kehidupan Anda. Cara hidup Anda, cara berpikir Anda. Karena di dalam diri Anda ada benih surgawi yang di dalamnya menarik perhatian banyak orang. Kehidupan Anda ngaruh buat Tuhan dan ngaruh buat orang-orang di sekitar Anda. 2 Korintus 2 ayat 14 katakan, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Apapun yang Anda alami, mungkin sesuatu yang buruk sepertinya buat Anda, ya, yang membuat Anda sepertinya hampir berbau gosong gitu, ya. Mungkin Anda gagal di pekerjaan Anda, target nggak capai, ya, bos nggak suka, mungkin anak-anak Anda terikat obat-obatan, mungkin anak-anak Anda atau menantu Anda nggak suka sama Anda, mungkin ada masalah, mungkin Anda punya sakit yang belum sembuh-sembuh, mungkin Anda belum berhasil dalam bisnis Anda, mungkin hubungan keluarga nggak pulih-pulih, sepertinya Anda hampir berbau gosong. Tapi buat Tuhan ternyata tidak begitu. Firman Tuhan katakan engkau tetap menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Mungkin kekuatan Anda nggak seberapa dengan kondisi Anda saat ini, tetapi bertahanlah, lakukanlah yang baik, akuilah Tuhan di dalam segala laku kita semua. Libatkanlah Tuhan dalam segala apapun yang Anda lakukan. Maka Anda akan menjadi history di dalam kekekalan, menjadi kisahnya di dalam kekekalan, dan menjadi history, sejarah, menjadi cerita dan inspirasi bagi banyak orang di dunia ini. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Hidup Anda ngaruh buat Tuhan. Jangan iri dengan hidup orang lain yang sepertinya punya banyak, berhasil, hebat, dan lain-lain. Lebih pintar mungkin dari rekan-rekan semua. Nggak usah pusing dengan itu semua. Karena hidup mereka nggak ngaruh buat Tuhan. Dan nggak ngaruh buat kehidupan banyak orang. Sebaliknya, hidup Anda yang mengandalkan Tuhan, yang mengakui Tuhan di dalam segala apapun yang Anda kerjakan, adalah hidup yang ngaruh buat Tuhan dan ngaruh buat kehidupan banyak orang. Sadarilah itu hari ini rekan-rekan semua. Banyak orang-orang yang diam-diam memperhatikan kehidupan Anda, gaya hidup Anda, etos kerja Anda, dan perilaku Anda. Coba mungkin rekan-rekan sekali-kali tanyakan pendapat mereka tentang Anda. Saya yakin pasti rekan-rekan akan kaget dengan apa yang mereka katakan tentang Anda. Coba tanyakan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang mereka perhatikan tentang Anda. Hidup Anda yang mengandalkan Tuhan pasti menjadi inspirasi bagi kehidupan banyak orang.
dan membuka ruang bagi Anda untuk menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Dan kalau Anda bisa membawa mereka mengenal Tuhan yang benar, itulah pengaruh tertinggi Anda dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan manusia. Memberikan kehidupan bagi mereka yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, oleh agama apapun, oleh makhluk apapun. Amin, saudara-saudara, rekan-rekan semua, jadilah inspirasi dan pengaruhi kehidupan banyak orang. Dan jangan lupa, perkenalkan Tuhan kepada mereka semua. Hidup Anda ngaruh buat Tuhan dan sesama teman-teman semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua hari ini, supaya hidup Anda ngaruh dan menjadi berkat buat rekan-rekan semua, dan menjadi kisahnya, histori, dan menjadi sejarah, history bagi lingkungan hidup rekan-rekan semua, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bisnis rekan-rekan semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini, untuk firman Tuhan hari ini. Kehidupan rekan-rekan semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ngaruh Tuhan buat Tuhan, ngaruh Tuhan buat kehidupan banyak orang. Kami percaya kehidupan mereka adalah kisah Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan, dan kehidupan mereka akan menjadi sejarah buat orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan, berkati mereka, urapi mereka, penuhi mereka dengan kuasa Tuhan, penuhi mereka dengan kasih Tuhan, penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, biar mereka bisa menceritakan kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar mereka. Kami percaya diam-diam banyak orang memperhatikan mereka, banyak orang memperhatikan cara pandang mereka, cara hidup mereka Tuhan, dan kami yakin mereka menjadi inspirasi buat banyak orang, dan dengan itu mereka bisa menceritakan kasih Tuhan buat rekan-rekan mereka di sekitar mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan kuat sekali, bisa menyembuhkan mereka Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan buat mereka. Untuk mereka yang kesulitan ekonomi, berkati, pulihkan perekonomian mereka. Lunasi hutang-hutang mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan, untuk mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Mereka menjadi berkat, mereka justru memuitangi orang, dan mereka boleh membantu banyak orang di sekitar mereka. Pulihkan keluarga, hubungan keluarga mereka, supaya mereka semakin harmonis, keluarga mereka semakin harmonis, semakin mengasihi, semakin mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita tutup program ini, untuk Anda yang merasa bahwa hidup Anda nggak ngaruh, ya, nggak penting, tapi Anda ingin hidup Anda ngaruh, tapi Anda juga ragu apakah Tuhan mau memberkati Anda dan menerima Anda karena banyaknya dosa Anda, saya mau berdoa buat Anda semua. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa, tapi saya ingin ngaruh Tuhan hidup saya. Saya ingin hidup saya ngaruh Tuhan. Saya ingin hidup saya penting Tuhan. Saya berdoa Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya kalau Engkau sudah ada di dalam diri saya, maka hidup saya akan ngaruh buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bila Anda mengikuti doa ini, Anda sudah diselamatkan. Bacalah kitab saudara, Alkitab saudara, download di Play Store dan App Store bila Anda belum memilikinya. Binalah hubungan dengan Tuhan, karena itu yang terpenting buat hidup saudara semua. Oke, saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom IG apa ayat atau statement atau insight atau rema yang Anda dapatkan. Bila Anda punya kesaksian karena firman Tuhan yang dibagikan di program Bekal Hari, boleh juga diisi di kolom itu. Atau Anda punya sakit penyakit, beban doa, silakan isi juga. Saya ingin berdoa buat saudara semua. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, beri kemenangan kepada Anda setiap harinya dalam program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless.